warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning student. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, to start our lesson, please the captain of the class to lead. Attention please. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Arlina Nabila, Asya Ananda, Barokatul Maula, Biser, Nija Fani, Dewi Sofiana Fitri, Diana, Dia, Fikni. Okay. Finish all? Okay. Thank you. To start our lesson, ya sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita bersama-sama untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Apakah kalian sudah siap mengenai pelajaran kali ini? Kita bersama-sama speaking terlebih dahulu ya. Please stand up. Turn round. Turn round. Stop. Turn round. Turn round. Stop. Turn round. Turn round. Stop. Thank you. Please sit down. Sit down. Sebelum kita mulai, lebih dahulu silakan apa yang sudah kalian lakukan pada pertemuan sebelumnya. Oke? Apa? Job application letters, ya kan? Ya, jadi dulu kita sudah membahas mengenai job application letters. Apa yang sudah kalian pelajari dari job application letters? Ya, kalian diantaranya sudah membuat ya surat lamaran pekerjaan, ya kan? Banyak dari beberapa kalian itu sudah membuat surat lamaran pekerjaan. Fungsinya apa? Kalian itu mempelajari surat lamaran pekerjaan atau job application letter. Fungsinya apa? Kalian ya siap ketika lulus mau membuat surat lamaran pekerjaan, kan seperti itu ya? Nah, di antaranya kayak gitu. Karena apa? Banyak dari kalian yang setelah lulus itu akan langsungan bekerja. Ada juga mungkin yang melanjutkan ya kuliah. Tapi minimal kalian tuh udah tahu apa itu job application letters. Kemudian berkenaan dengan pelajaran kali ini. Are you excited today? Yes, excited today. Okay, thank you. What do you feel about this lesson? I'm very happy. Serious? Yes. Okay, thank you. Ya, pada pelajaran kali ini apa? Yaitu membahas mengenai yaitu prosedur teks. Ya, jadi pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai prosedur teks. Ya, sebagaimana sudah Pak Guru kirim lewat grup, yaitu mengenai slide ya. Ya, karena pada kali ini untuk LCD-nya sedang error sehingga Pak Guru sudah kirim lewat grup WA ya. Nanti bisa dilihat. Udah bawa semua ya HP-nya? Ya. Jadi silakan kalian bisa dilihat itu di HP masing-masing berkenaan dengan prosedur teks ya Pak, karena mohon maaf pada siang hari ini mungkin ada gangguan dari LCD-nya padahal kemarin bisa digunakan. Silakan. Ya, sebagaimana di halaman
Berapa itu? 7 ya. What do you know about this picture? Sudah bisa dilihat? Ya, apa yang kalian ketahui mengenai gambar tersebut? The picture is closest to my foot. Okay, good. The others? The picture is facing of the food. Okay, good. Ya, jadi pada gambar tersebut itu mengenai resep. Gimana caranya membuat makanan, ya? Cara membuat makanan. Perlu kalian ketahui, jadi kita itu sudah terbiasa berhubungan dengan materi pada kali ini, yaitu mengenai prosedur teks. Jadi sebelum kita membahas mengenai materi, alangkah baiknya yaitu kita membahas terlebih dahulu yaitu mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai pengetahuan, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks, prosedur, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kiat-kiat tips pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian pada hal keterampilan. Dalam keterampilan di situ diterangkan mengenai teks prosedur, menyusun teks prosedur lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat tips dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Karena pada metode kali ini Pak Guru mencoba menggunakan metode change writing, yaitu apa itu change writing? Metode cara menulis dengan media gambar. Nanti pada tahapan kelompok, nanti Pak Guru akan memberikan gambar di mana gambar tersebut kalian kembangkan penulisannya ya dari segi prosedurnya. Lanjut. Indikator. Ya, indikator pada pembahasan kali ini ada ya di situ ada 5 indikator. Yang pertama membandingkan fungsi sosial dari sebuah teks prosedur pada tayangan video dengan tepat. Dengan harapannya kita sudah tidak perlu kaget ya atau gagap teknologi. Ketika misalnya ada halangan LCD tidak bisa digunakan, ya pakai bisa yang lainnya. Karena apa? Pendekatan yang Pak Guru coba lakukan juga yaitu pendekatannya itu typefax teknologi ya. Kemudian menyusun struktur teks dan unsur kebahasaan dari sebuah teks prosedur pada tayangan gambar tanpa dengan tepat ya. Indikator yang ketiga adalah menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan dari beberapa gambar dan teks prosedur dalam kelompok dengan tepat. Tahapan keterampilan atau psikomotoriknya yaitu menyusun kerangka sebuah teks prosedur terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat tips di sekitar kehidupan peserta didik dalam kelompok dengan tepat. Apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut? Apa? Slide selanjutnya yaitu apa? Gambar apa itu? Anybody knows? Apa? Ada apa di situ gambar itu? Gambar mengenai orang yang jadi orang yang sedang memperbaiki. Jadi ketika orang sedang memperbaiki itu juga pasti butuh yang namanya prosedurnya. Jangan sampai semua kabel itu dicabut, ya kan? Gak mungkin. Jadi ketika menservis barang elektronik itu juga pasti membutuhkan prosedur-prosedurnya. Harus ada alat-alatnya yang dibutuhkan. Jangan sampai masa mau memperbaiki komputer, alatnya itu pakainya apa? Sosok, kan nggak mungkin ya. Pakainya
fork atau apa? Yang untuk makan apa namanya? Sendok. Oke. Fork. Spoon. Selanjutnya ada apa di situ? Ya, setelah kalian melihat dari gambar yang sudah ditayangkan, can you guess what material that we will learn today? Ya, silakan kalian nanti bisa melihat tayangan video yang ada di situ. Coba bisa diklik. Ya. Sudah bisa dilihat? Ya. Oke, terima kasih. Jadi apa yang sudah kalian lihat dalam video tersebut ini nanti bisa dipertanyakan. Ya, silakan bisa dipertanyakan. Ya, apa? Any question? Ada yang mau ditanyakan? Berkenaan dengan pembahasan prosedur teks. Ya, perlu kalian ketahui di dalam prosedur teks itu apa? Apa sih secara definisi? Yaitu prosedur text is a text that explain, inform, or helps reader on how to make or use something. Jadi perlu kalian ketahui yaitu definisi terlebih dahulu. Jangan sampai kalian mengatakan sesuatu tapi definisinya itu tidak tahu. Ya. Apa artinya? Prosedur teks adalah teks yang memberikan instruksi, menginformasikan atau membantu pembaca tentang bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya. Jadi prosedur teks itu jadi memberikan instruksi atau menginformasikan. Instruksinya itu apa? Yaitu ya kalian ketika mau membuat sesuatu ya harus ada instruksinya itu apa aja. Tuh. Terus berikutnya ya, please look at worksheet ya. Pak Guru akan memberikan kepada kalian. Silakan kalian nanti membuat kelompok sesuai kelompok yang sudah ditentukan atau sesuai dengan meja yang paling dekat saja. Jadi kelompoknya itu yang tempat duduk yang paling dekat. Sudah? Ya, silakan. Ini lembaran yang nanti harus kalian kerjakan. Ya. Ya, silakan nanti bisa ditulis di bawah. Ya, nanti setiap item di situ bisa ditulis. Nah, bentuk kalimat ya. Jadi nanti bisa ditulis untuk kalimat. Ini tadi maksudnya bagaimana untuk menggunakan ini.
Harus diinstall. Iya, nanti baca. Ya, silakan apa? Ada yang bertanya? Ya, bisa saja di sini. Kita manfaatkan media elektronik untuk memudahkan, tetapi untuk transtool atau translator itu tidak jadikan acuan untuk kalian menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, hands up. Silakan dipersiapkan untuk dipresentasikan, ya. Silakan dipresentasikan. Karena apa? Kita juga harus ada target. Nanti perkembangan berikutnya nanti akan bisa dilihat. Ya, untuk kelompok yang pertama silakan untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Ya, silakan salah perwakilan lanjut langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Kenalkan, nama saya Sukma Firdila dari Connection. Untuk ini, object. Open the document like click and the desk on your computer click okay. Click okay and the button of the apps is Ya, thank you for the first row. Any suggestion yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan mengenai kelompok satu tadi sudah mempresentasikan berkenaan dengan how to use printer. Stand up, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speak up. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Speak up. Yang keras. Kenalkan, nama saya Nabila Fitasari dari Nabila. Oke. Satu, Software. to printer to software and print in your computer. In request to printer very check in the document your record to print and the rest Ini sudah? Ya, good. Jadi ada yang mau ditanyakan mengenai presentasi yang sudah dipaparkan
dipaparkan oleh teman-teman kalian. Jadi untuk yang pertama, gambar yang pertama apa? Apa? Kalimatnya gimana? Ya, otomatis kalian itu harus menginstal software, memastikan apakah di laptopnya atau komputernya itu sudah ada softwarenya, ya kan? Nah itu prosedurnya. Gimana caranya mau menginstal softwarenya juga belum? Gimana mau ngeprint kalau misalnya softwarenya itu belum diinstal? Yang kedua, maksudnya apa itu? Ya maksudnya di situ itu pastikan ada tintanya, ya kan? Dalam prosedur mau ngeprint ya otomatis harus ada tintanya. Kemudian yang ketiga adalah paper. Maksudnya gimana? Ya prepare, dipersiapkan dulu kertasnya. Prepare the paper. Jadi mempersiapkan kertasnya. Mau ngeprint tapi nggak ada kertasnya, mau pakai baju kan nggak mungkin ya. Ketika sudah Ctrl+V dilanjutkan dengan ya klik OK kalau jadi mau ngeprint. Nah, baru nanti akan muncullah hasil print yang kalian inginkan. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut. Ya, kita lanjutkan. Yaitu apa? Dari gambar tersebut apa yang kalian pelajari? Ya di sini bahwasanya fungsi prosedur teks itu tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana suatu dibuat, dilakukan atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Ada tahapan-tahapannya. Ya, makanya ketika kalian itu mau membuat prosedur teks prosedural, otomatis itu pasti ada langkah-langkahnya. To show how something is made, use, or done, draw sequence of steps. Lanjut. Kemudian tujuannya apa di situ? Mengenai prosedur teks itu sudah ya. Adapun mengenai generic structure-nya, apa sih generic structure? Jadi di dalam prosedur teks itu pasti ada struktur secara umumnya ya. Yang pertama adalah goal. Apa itu goal? Yaitu tujuan. Itu goal bagian ini memberikan informasi tentang maksud dan tujuan serta memprediksi suatu kesimpulan. Ada tujuan yang harus ditempuh. Nah, itu. Kemudian yang kedua material. Langkah-langkahnya, yaitu step. Yang ketiga. Bagian ini adalah daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar atau tertulis. Ya, di situ. Terus lanjut yaitu language feature-nya. Pada pembahasan prosedur teks itu juga yang mana harus diperhatikan mengenai penggunaan bahasa. Nah, ciri-ciri bahasanya apa? Yang pertama, yaitu menggunakan simple present. Apa itu simple present? Ada yang tahu? Kalimat yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang berulang-ulang. Atau yang kedua untuk menunjukkan perintah. Yang ketiga untuk menunjukkan perencanaan. Ya, itu simple present. Tetapi di dalam penggunaan prosedur teks ya di sini karena menunjukkan perintah maka otomatis harus menggunakan simple present. Ciri-ciri yang kedua adalah menggunakan kalimat perintah.
Ya, imperatif sentence sama ya tadi ya. Otomatis karena perintah ya otomatis simple present. Apakah yang dimaksud kalimat perintah atau imperatif sentence pada prosedur teks? Imperatif sentence yaitu selalu diawali oleh verb one dari action verb. Tuh. Ya, contohnya apa? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Selanjutnya silakan kalian ya explore di dalam YouTube ya, di situ mengenai contoh-contoh dalam prosedur teks. Pastikan di situ kalian bisa mengamatinya. Silakan nanti ini untuk penilaian. Apakah kalian itu nanti mampu atau tidak? Ini sebagai penilaian karyanya. Ya, nanti untuk tugas kali ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena waktunya juga tinggal beberapa menit lagi. Harapannya nanti untuk evaluasi atau refleksi silakan kalian beri komentar pada pertemuan kali ini. Monggo. Jadi untuk tugas ini nanti dibahas pada pertemuan berikutnya saja. Ya, sebagai bentuk penilaian pada pertemuan kali ini, apakah kalian itu sudah menguasai materi kali ini atau tidak? Gitu ya? Ya, Pak. Silakan untuk tahapan berikutnya yaitu refleksi. Harapannya kalian itu bisa memberikan masukan kepada Pak Guru mengenai pembelajaran pada kali ini. Monggo. Ya, silakan. Menurut saya apa yang telah dipresentasikan sudah bagus. Mungkin perlu dikembangkan lagi dalam hafalan bahasa Inggrisnya. Oke, terima kasih. Untuk yang lain, silakan untuk refleksi pada pertemuan kali ini. Saya sangat senang sudah belajar kali ini karena menggunakan metode yang sangat menarik. Tidak cukup? Oke, thank you very much. Untuk menutup pada pertemuan kali ini, ya. Jadi nanti untuk kalian berdiri terus nanti menyanyikan lagu Sayonara. Tetapi liriknya diganti menggunakan bahasa Inggris. We'll meet tomorrow again. I say goodbye, we'll meet tomorrow again. I say goodbye, we'll meet tomorrow again. Cukup. Thank you very much. Thank you very much. Ya, untuk semuanya, semoga saja apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat dan semuanya bisa apa yang kalian harapkan juga nanti bisa tercapai. Sebagai bentuk untuk menutup, silakan nanti ketua bisa berikan atau memberikan kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your attention. See you. See you.